Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafael. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan nggak kerasa juga gue udah sampai ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battle Trog Devon ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Saiyan yang sedang bertarung melawan Suchang. Saiyan saat ini berada di dalam tekanan berat dan dia tidak bisa memblokir serangan-serangan dari Suchang yang mengarah ke arahnya. Seluruh kecepatannya juga benar-benar melambat dan dia tidak bisa mengimbangi kecepatan serangan Suchang. Bahkan dengan pelindung dari armor dewa palsu sekalipun, serangan Suchang ini masih bisa bertubi-tubi dan terus menghantam tubuh Saiyan. Kekuatan yang kuat dan bertubi-tubi menyebabkan tubuh Saiyan ini benar-benar babak belur. Kamu tidak akan bisa bersaing denganku di tempat ini. Meskipun kamu memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat dan juga tidak lemah dalam segi kekuatan, kamu juga memiliki armor dewa palsu sekalipun, kamu tetap tidak akan bisa menjadi lawanku. Bagiku, kamu tetaplah seseorang yang lemah, ucap dari Suchang yang terus memukuli Saiyan dengan tinju, sikut dan juga lututnya. Sementara itu, Saiyan berpikir dan mencari metode apa yang bisa dia gunakan untuk mengimbangi Suchang ini. Suchang berpikir bahwa seseorang yang mengetahui informasi tentang orang-orang dari dunia Taisu memang harus dilenyapkan, termasuk Saiyan ini. Dia tidak akan membiarkan semua rahasia dari dunia Taisu ini dipelajari orang luar dan bahkan sampai tersebar ke luar dunia Taisu. Jadi, dia mau tidak mau harus membunuh Saiyan di tempat ini. Oleh karena itu, Suchang sekarang dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat. Tentu saja kali ini Suchang berniat untuk menyiksa Saiyan terlebih dahulu. Karena jelas sebelumnya dia telah menggunakan kekuatan tekanan dari alam kegelapan ini untuk bisa menekan Saiyan. Dan di bawah kendali yang kuat seperti itu, Saiyan sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bisa menjadi lawannya. Namun Suchang tidak melakukannya dari awal. Dan dia baru saja memperkuat tekanan kekuatan alam kegelapan ini. Saat ini terlihat Saiyan sudah terengah-engah. Serangan bertubi-tubi sebelumnya benar-benar bisa melukainya. Tetapi dia pun bisa pulih dengan cepat. Sementara itu, sumber gas di dalam tubuh Saiyan masih berkembang pesat. Bahkan Saiyan sendiri sampai tidak menyadarinya. Saat Saiyan bertarung sengit dengan Suchang, tanpa dia sadari, fondasi sumber gasnya juga telah mencapai lebih dari 48 miliar. Dan tidak hanya fondasi sumber gasnya saja yang meningkat, tetapi juga di bawah tekanan ruangan yang membuat tubuh fisik Saiyan ini menjadi berat, itu malah menjadi peningkatan untuk tubuh fisik Saiyan sendiri. Hanya dalam waktu yang singkat, Saiyan dapat membuka 58 urat poin lagi. Yang awalnya hanya 50 urat poin yang terbuka, sekarang totalnya ada 108 urat poin yang sudah berhasil dibuka oleh Saiyan. Semakin banyak urat poin yang terbuka, maka semakin kuat juga tubuh fisik Saiyan ini. Jika dia menggunakan semua kekuatan dari 108 urat poin di tubuh Saiyan, maka kekuatan tubuh fisiknya ini akan berlipat ganda. Meskipun kekuatan fisik tubuhnya ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan tubuh legendaris dari klon dewa asli, namun seiring peningkatan urat poin yang terbuka, bukan tidak mungkin kekuatan fisik tubuh Saiyan ini akan menembus ke level immortality di masa depan. Jika tubuh fisik Saiyan ini bisa menerobos ke level immortality dan kemudian dia menggabungkannya dengan klon dewa asli, maka ketika dua tubuh fisik yang mencapai immortality ini digabungkan, kekuatan tubuh fisik itu akan mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, jantung iblis Saiyan pun berdetak dengan kencang. Kecepatan kedua jantungnya sangatlah cepat. Memang seperti yang dikatakan oleh Raja Iblis Tianhe sebelumnya, jantung iblis ini dapat membantu Saiyan menjadi lebih berani dalam pertempuran yang semakin sengit. Dan sekarang Saiyan bisa merasakan dengan sangat jelas saat jantung iblis itu berdetak semakin cepat. Aura membunuh langsung menyebar dari tubuh Saiyan. Dan aura ini tidak hanya menahan tekanan dari ruangan ini saja, tetapi juga membuat Saiyan bisa dengan cepat beradaptasi dengan tekanan yang lebih kuat seperti ini. Namun, sebelum dia bisa beradaptasi, Saiyan hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dari serangan-serangan Suchang. Sementara itu, Suchang memanfaatkan kelemahan Saiyan.
Suchang menyerang Xiaoyan dengan sangat ganas. Dan sekali lagi dia telah menghancurkan armor dewa palsu di tubuh Xiaoyan ini. Setelah Suchang berhasil mengambil armor dewa palsu nomor 3 dari tubuh Xiaoyan, sama seperti nomor 2 sebelumnya, ada sosok yang baru saja muncul dari kantung darah dengan armor dewa palsu yang ada tulisan nomor 3 di lengannya. Di mana sepertinya nomor 3 ini juga telah berhasil untuk dibangkitkan kembali. Sementara itu, Suchang terus menghajar Xiaoyan tanpa henti. Daduduk. Buar. Tinju-tinju Suchang ini terus menghajar tubuh Xiaoyan hingga tangannya sudah dipenuhi oleh darah dari Xiaoyan. Xiaoyan juga telah berlumuran darah, di mana tubuhnya sudah berlumuran darah. Melihat Xiaoyan yang berlumuran darah, Suchang ini menjadi semakin bersemangat lagi. Namun meskipun Xiaoyan telah berlumuran darah, luka di tubuhnya ini sebenarnya bisa pulih dengan cepat. Suchang memang sengaja menghajar Xiaoyan seperti itu. Dia ingin melampiaskan semua kekesalannya kepada Xiaoyan. Dan dia juga ingin tahu seberapa kuat tubuh fisik Xiaoyan. Dan jika dia terus-terusan menghajarnya, apakah Xiaoyan ini bisa benar-benar memulihkan kembali tubuh fisiknya. Seolah-olah Suchang sedang melakukan sampai batas mana tubuh fisik ini bisa bertahan. Xiaoyan juga bisa merasakan meskipun tubuh fisik dari klon dewa asli ini memang kuat, namun kekuatan dari tubuh fisik ini ialah mengorbankan esensi darah dari klon dewa asli itu sendiri. Di mana jika darah esensinya telah habis, maka klon dewa asli ini akan benar-benar musnah atau hilang dan hancur sepenuhnya. Meskipun tubuh klon dewa asli ini kuat, namun Xiaoyan harus membayar harga yang sangat mahal untuk itu semua. Saat ini Suchang benar-benar tidak bermaksud untuk memberikan Xiaoyan kesempatan lagi. Dan bahkan sebelumnya dia telah mengatakan bahwa serangan-serangan ini hanya untuk melampiaskan kemarahannya saja. Tidak peduli seberapa banyak kejutan yang kamu miliki, kamu tetap seekor semut di depanku, ucap dari Suchang. Jika kamu menyerah, kamu bisa saja menyelamatkan hidupmu untuk menjadi babu dunia Taizu. Tetapi sebelumnya kamu telah berani mencari jiwaku. Karena hal itulah aku harus benar-benar membunuhmu sekarang, ucap dari Suchang lagi. Suchang memandang ke arah Xiaoyan yang sudah berlumuran darah. Dia segera melambaikan tangannya. Namun tiba-tiba dia melihat ada garis-garis merah yang muncul di kegelapan di sekitarnya. Saat ini semakin banyak garis merah yang muncul di sekitarnya. Garis-garis itu seperti benang yang bergegas menuju ke arah Xiaoyan yang sedang tidak berdaya. Saat ini api meletus dari tubuh Xiaoyan berubah menjadi bola api yang sangat panas yang berjarak ratusan kaki dan langsung membungkus Xiaoyan di dalamnya. Namun api itu tidak dapat menghentikan laju dari benang-benang merah ini dan benang-benang itu pun akhirnya membungkus Xiaoyan. Ketika Suchang melihat ini, dia segera mengkerutkan keningnya dan lalu melambaikan tangannya. Dia melihat kekuatan immortality yang agung yang berkumpul di sekitarnya. Kemudian terkondensasi menjadi benang merah ini. Kekuatan api Xiaoyan membakar benang itu. Dan karena panas dari api Xiaoyan ini, benang itu pun berubah warna. Benang-benang itu berubah warna menjadi merah tua karena telah terbakar panasnya lautan api milik Xiaoyan ini. Dalam sekejap, sosok Xiaoyan pun benar-benar tenggelam di dalamnya. Dan benang-benang merah itu pun menelan Xiaoyan sepenuhnya. Benang itu membungkus Xiaoyan menjadi sebuah kepompong merah. Melihat itu, Suchang pun perlahan mendekati kepompong merah itu. Saat ini ada sebuah celah yang memperlihatkan wajah Xiaoyan. Kondisi Xiaoyan saat ini seperti dia berada sedang dalam toples dan hanya melihatkan wajahnya saja. Di saat yang sama, sebilah pedang tajam pun muncul di tangan Suchang dan lalu menusuk ke arah jantung Xiaoyan. Pedang itu berhasil menembus kepompong merah itu yang telah menelan Xiaoyan sebelumnya. Dan pedang itu tepat mengenai jantung Xiaoyan. Seteguk darah pun lalu dimuntahkan oleh Xiaoyan. Dengan cara inilah, Suchang mencoba yang terbaik untuk menekan Xiaoyan atas pengalamannya selama ini. Dengan cara dia menusuk jantung Xiaoyan, dia beranggapan Xiaoyan tidak akan bisa melakukan trik-trik gila lagi yang bisa mengejutkannya. Namun, dia masih merasa heran dengan apa yang sebelumnya terjadi. Dia mencoba untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terburuk nantinya. Tidak sampai di situ saja, Suchang pun perlahan mengangkat telapak tangannya kembali. Lalu ada 9 jarum baja hitam muncul di telapak tangannya. Dia segera melambaikan tangannya dan ke-9 jarum baja itu pun langsung ditembakkan ke arah Xiaoyan. 9 jarum baja itu langsung menusuk bagian-bagian tubuh dari Xiaoyan.
termasuk lengan kaki dan yang lainnya. Saat jarum baja ini menusuk Shayan yang berada di dalam kepompong merah itu pun lalu mengeluarkan raungan yang melengking dan menyakitkan. Inilah rasa sakit yang menembus jiwanya. Mendengarkan teriakan dari Shayan, Suchang memandang ke arah Shayan dengan ekspresi acuh tak acuh. Suchang tidak mencoba untuk mencari informasi dari jiwa Shayan lagi kali ini. Dia memilih untuk membiarkan Shayan antara hidup dan mati di dalam sana. Pada saat ini, dia lalu mengalihkan pandangannya kepada nomor 2 dan juga nomor 3 yang baru saja dihidupkan kembali. Dan mereka segera menangkupkan tangan mereka dan segera menghampiri Suchang. Setelah melihat nomor urut 3 ini yang baru saja dibangkitkan, dia pun kembali teringat bahwa Shayan memiliki armor dewa palsu yang telah dia rampas dari pasukan dunia Taisu sebelumnya. Suchang pun segera melambaikan tangannya, dan benang merah itu perlahan melepaskan cincin penyimpanan dari jari Shayan. Lalu benang merah itu pun menyeret cincin penyimpanan itu ke arah Suchang. Hanya saja ketika Suchang menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki cincin penyimpanan itu, ada sebuah kekuatan yang menghalangi jiwanya. Sepertinya ada batasan yang kuat dari cincin penyimpanan ini, gumam dari Suchang. Setelah itu, Suchang terus mencobanya. Ia tidak bisa menembus penghalang itu. Cih, itu hanyalah sebuah batasan. Orang-orang dari dunia Taisu adalah orang-orang yang terbaik dalam seni pembatasan seperti itu. Aku masih tidak percaya bahwa batasan ini tidak bisa dilanggar, ucap dari Suchang. Begitu Suchang selesai berbicara, dia lalu berkonsentrasi untuk bisa menembus batasan pada cincin penyimpanan Shayan ini. Saat ini, Suchang sudah dipenuhi dengan keringat dingin. Dia berusaha untuk bisa membuka batasan-batasan tersebut dengan seluruh kemampuannya. Namun sepertinya dia tidak berhasil untuk menembus batasan-batasan tersebut. Melihat itu, Shayan yang berada di dalam kepompong merah itu perlahan tertawa. Kenapa? Sepertinya kamu tidak bisa untuk menembus batasan itu. Jika begitu, kamu memang tidak pandai dalam hal memecahkan segel larangan, ucap dari Shayan. Mendengar itu, Suchang pun menjadi sangat marah. Dia lalu melihat ke arah Shayan, dan paku baja hitam pun muncul kembali di tangannya. Dan dia langsung menikamkannya lagi ke arah Shayan. Aku masih punya banyak paku Chencong. Kamu bisa menikmatinya secara perlahan kali ini, ucap dari Suchang sambil memandang ke arah Shayan yang menyerengit kesakitan karena ditusuk kembali oleh Suchang. Tampaknya kemenangan ini memang sudah ada di depan mata Suchang. Setelah itu, Suchang pun segera duduk bersila dengan cincin penyimpanan Shayan yang melayang di depannya. Setelah Shayan menertawakannya, ia seolah-olah tidak percaya bahwa dia tidak bisa mematahkan skill batasan pada cincin penyimpanan Shayan ini. Adapun Shayan saat ini, dia benar-benar tidak bisa bergerak sama sekali. Jiwa dan juga raganya menderita siksaan yang begitu hebat. Ada pedang yang menusuk jantungnya, dan dia benar-benar tidak bisa melepaskannya. Dan itu menyebabkan efek pemulihannya pun terhalang. Tidak hanya itu saja, banyak sekali paku baja yang menempel pada seluruh anggota badan Shayan saat ini. Dan itu menyebabkan rasa sakit seperti kematian ini benar-benar sudah dekat dengannya. Tubuh fisiknya benar-benar menderita rasa sakit yang sangat luar biasa saat ini. Pada saat situasi seperti itu, Shayan lalu jatuh ke dalam keadaan setengah sadar ataupun koma. Kesadarannya ini melayang memasuki sumber energi lautan bintang Qinghai-nya sendiri. Dalam keadaan seperti ini, tidak sadar dia sepertinya telah menuju arah yang benar. Dan di mana jiwanya ini mencari bintang kelahirannya sendiri. Dia berusaha untuk tetap melakukan yang terbaik, walaupun hanya mencari bintang Qinghai kelahirannya sendiri. Karena hanya hal itu saja yang bisa dilakukannya saat ini. Sementara itu, Suchang masih mencoba yang terbaik untuk bisa menembus batasan cincin penyimpanan Shayan. Scene pun lalu berganti. Di suatu tempat di alam Suanyin, ada sebuah cahaya biru yang melesat di dalam kabut abu-abu. Lalu cahaya biru itu tiba-tiba berhenti. Hei, tunggu dulu. Apakah kamu kehilangan cincin penyimpananmu, pembunuh 1000 pedang? Dan sepertinya ada seseorang yang ingin menembus segel batasan yang diberikan oleh Master Dongyan ini. Bodoh sekali. Ada hartaku di dalamnya. Apa yang sebenarnya terjadi kepadamu, pendekar pembunuh 1000 pedang? Bagaimana dia bisa kehilangan cincin penyimpanannya? Apakah kamu mati dan kalah dalam pertarungan?
Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia tidak mungkin mati. Dia selalu berhati-hati sejak aku bersamanya. Cincin itu tidak pernah dipegang oleh siapapun, apalagi diambil oleh orang lain. Mungkinkah terjadi sesuatu padanya? Sial, 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 sial. Bodoh amat. Tidak masalah apakah dia mati ataupun tidak. Kenapa juga aku harus memikirkannya? Tunggu dulu. Jika dia mati, aku harus tinggal di alam Suanyin ini selamanya. Ini benar-benar mengerikan. Dan sepertinya energi alam Suanyin juga telah menurun. Aku khawatir tidak akan lama lagi bagi alam Suanyin akan hancur dan menghilang. Aku tidak mau terkubur di alam ini selamanya. Satu-satunya cahaya biru itu pastilah adalah Dongyan yang sebelumnya telah pergi dari Soyan. Dan dia pergi sendirian saat ini. Dia juga merasa sangat cemas dan sepertinya dia belum menemukan apa yang dia cari saat ini. Pembunuh 1000 pedang, kamu benar-benar tidak berguna. Baru saja aku pergi, namun sepertinya sesuatu yang buruk telah menimpamu. Namun jika aku menolongnya, mungkin dia akan menghormatiku di masa depan. Dan dia tidak akan lagi menggangguku. Tentu saja, sebenarnya aku berharap pembunuh 1000 pedang itu mati. Dia selalu mempermainkanku. Dan dia juga berbuat kasar kepadaku. Dia mengganggu tidurku. Dan dia bertindak semena-mena kepadaku. Tetapi aku masih bergantung kepadanya saat ini. Jika aku ingin kembali, maka dia adalah satu-satunya orang yang bisa membawaku kembali ke dunia Senki. Sialan, gumam dari Dongyan. Sementara itu di sisi lain, Suchang sudah benar-benar kehabisan akalnya untuk bisa menembus batasan dari cincin penyimpanan Xiaoyan ini. Sungguh pembatas yang sangat luar biasa. Siapa orang yang berani-berani dan bisa menyegel pembatasan ini dengan 10.000 segel yang berbeda. Dan itu sangatlah rumit. Orang gila macam apa yang memberikan begitu banyak segel pada cincin penyimpanan seperti ini? Ucap dari Suchang. Terlihat Suchang sudah kewalahan dalam mencoba menembus batasan dari cincin penyimpanan yang ada di depannya ini. Setelah sekian lama dia mencoba yang terbaik untuk bisa menembus batasan-batasan itu, dia selalu gagal. Saat ini dahi Suchang pun telah dipenuhi oleh keringat yang mengucur deras. Jelas dia belum bisa berhasil untuk menembus batasan itu. Setelah dia melakukan yang terbaik untuk bisa menembus batasan pada cincin penyimpanan itu, sepertinya itu percuma saja. Itu adalah mahakarya dari Master Dongyan. Berani-beraninya kamu melanggar batasan yang dibuat oleh Master Dongyan ini. Tiba-tiba ada suara terdengar di sana. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.